Inter Milan mulai menunjukkan geliat transfer menjelang musim panas 2024-2025. Nerazzurri telah meresmikan dua pemain anyar secara bebas transfer, yakni Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi. Anak asuh Simone Inzaghi juga bakal mengamankan sejumlah sosok berpengalaman. Salah satunya adalah Bruno Fernandes dan juga Kim Min-jae yang bakal turut diboyong ke Giuseppe Meazza. Cetak Gol coba merangkum rumor transfer lengkap Inter Milan sebagai berikut. Strategi cerdas yang selalu membuahkan prestasi. Inter Milan secara resmi memperkenalkan BP Marotta sebagai salah satu petinggi mereka. Sebelumnya, Marotta pernah menjabat sebagai Direktur Umum Juventus di tahun 2016. Marotta disebut-sebut menjadi otak di balik kesuksesan transfer Juventus. Saat masih menjabat, pria asal Italia ini nggak asal-asalan mendatangkan pemain bintang ke Allianz Stadium. Marotta memperhitungkan secara matang kualitas dan kecocokan gaya bermain dengan Juventus. Alhasil, Paul Pogba sukses menjadi otak di lini tengah Bianconeri selama bertahun-tahun. Pemain asal Prancis ini tercatat telah memainkan 190 pertandingan dengan torehan 34 gol. Sebelum era Pogba, Marotta juga menjadi dalang di balik kedatangan Andrea Pirlo dan Arturo Vidal. Gak heran Juventus sempat menguasai Liga Italia selama hampir satu dekade lamanya. Kini kesuksesan tersebut diteruskan sejak membelot ke Inter Milan di tahun 2018. Marotta yang menjabat sebagai CEO berhasil mewujudkan 3 impian terbesarnya bersama Nerazzurri. Dirinya sukses menjadikan Inter Milan sebagai klub paling aktif selama bursa transfer. Terbukti selama 6 musim berturut-turut, Inter Milan sukses mendatangkan bintang-bintang besar, mulai dari Edin Dzeko, Robin Gosens, Romelu Lukaku, hingga Benjamin Pavard. Hebatnya lagi, Marotta nggak perlu merogoh kocek besar untuk merekrutnya. Buktinya, Nerazzurri nggak pernah menghabiskan dana lebih dari 100 juta euro selama 6 musim berturut-turut. Di era kepemimpinan Marotta, Inter Milan juga nggak segan membuang pemain yang sudah berkontribusi. Padahal musim lalu, Nerazzurri melepas Milan Skriniar ke Paris Saint-Germain secara gratis. Padahal kepergian Skriniar sudah dicegah oleh Wesley Sneijder. Legenda Inter Milan ini mengkritik manajemen karena telah melepas pemain paling berpengaruh di lini pertahanan. Sneijder bilang manajemen telah mengambil keputusan blunder karena melepas Skriniar. Namun, Marotta justru mendapat pengganti yang sepadan dengan merekrut Benjamin Pavard. Gak heran kecerdasan transfer Marotta membuahkan prestasi yang cemerlang. Inter Milan perlahan bangkit dari tidur panjangnya usai meraih gelar Scudetto pertama sejak 12 tahun. Kecerdasan transfer juga membuat performa Inter Milan semakin konsisten. Terbaru, Nerazzurri kembali meraih gelar juara Serie A di musim ini setelah gagal dalam satu musim. Marotta pun diangkat menjadi presiden Nerazzurri karena dinilai sudah berjasa besar. Di bawah kepemimpinan Oaktree Capital Management, Marotta ingin mendatangkan banyak bintang di musim panas ini. Piotr Zielinski. Piotr Zielinski menjadi nama pertama yang sudah resmi direkrut oleh Inter Milan. Pemain asal Polandia ini didatangkan dari Napoli dengan status pemain bebas transfer. Manajemen Nerazzurri mengikat kontrak Zielinski selama 4 tahun ke depan. Mantan pemain Napoli ini mengaku bangga bisa menjadi bagian Inter Milan di musim yang akan datang. Zielinski bilang sangat terhormat bisa bergabung ke salah satu klub terbaik dunia. Sang pemain mengakui nggak sabar untuk memulai petualangan barunya bersama Nerazzurri. Sebelum merapat, Zielinski sempat diincar oleh AS Roma dan Lazio. Napoli juga sempat dikabarkan berusaha untuk memperpanjang kontraknya hingga 4 tahun ke depan. Namun Zielinski menegaskan lebih memilih bergabung ke Inter Milan demi karir yang lebih cemerlang. Sang pemain bilang Nerazzurri merupakan klub impian yang ingin dia bela sepanjang karirnya. Simone Inzaghi memberikan pujian kepada manajemen Inter Milan. Pasalnya mereka sukses mendatangkan Zielinski yang merupakan salah satu pemain yang ingin didatangkannya. Dia bilang manajemen telah memperjuangkannya mendatangkan pemain bintang. Hadirnya Zielinski juga menjadi berkah tersendiri untuk Inter Milan. Meskipun sudah berusia uzur, Zielinski sudah berpengalaman berkarir di Serie A. Selain Napoli, sang pemain pernah memperkuat Udinese dan juga Empoli.
Mehdi Taremi. Selain Zielinski, Inter Milan juga sudah kedatangan bomber ganas yakni Mehdi Taremi. Pemain asal Iran ini didatangkan dari FC Porto dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir. Sebenarnya, kepindahan Taremi ke Inter Milan sudah berembus sejak bursa transfer musim dingin lalu. Namun, sang pemain lebih memilih merapat ke Giuseppe Meazza di musim panas ini. Nerazzurri sukses menikung AC Milan yang sempat meminati jasa Taremi. Itu artinya Rossoneri sudah tertikung sebanyak 2 kali dari sang adik tiri. Sebelumnya di musim lalu AC Milan gagal mendapatkan Marcus Thuram. Taremi langsung membeberkan alasan mengapa dirinya lebih memilih pasukan biru hitam. Menurutnya Inter Milan merupakan tim terkuat di Serie A saat ini. Dia mengaku sangat bahagia dan sudah nggak sabar memberikan kontribusi untuk Inter Milan. Awalnya kedatangan Taremi sempat mendapat penolakan dari banyak kalangan. Salah satunya ada BP Bergomi yang kurang yakin dengan kemampuan Taremi. Sang legenda menyebut Inter Milan sudah berjudi karena mendatangkan striker berusia tua. Akan tetapi pendapat tersebut disanggah langsung oleh Antonio Manicon. Mantan pemain Nerazzurri ini merasa Taremi akan sangat cocok dengan skema 2 striker Simone Inzaghi. Manicon bilang Taremi punya semua kemampuan yang dibutuhkan tim. Taremi dianggap punya kecerdasan, kekuatan, serta penyelesaian akhir yang cukup baik. Ucapan Manicon bisa dibuktikan saat melihat kiprah Taremi bersama FC Porto. Tahun terbaik pemain kelahiran Bushehr ini terjadi pada musim 2022-2023. Dirinya keluar sebagai top skor Liga Portugal dengan catatan 22 gol dari 33 pertandingan. Taremi sebenarnya sempat mengalami performa pasang surut di musim lalu. Saat itu, sang pemain jarang bermain akibat menderita cedera saat membela timnas Iran di Piala Asia 2023. Namun, hebatnya Taremi tetap memberikan kontribusi maksimal dengan menorehkan 11 gol dari 35 laga. Kim Min-jae. Meskipun sudah mendatangkan 2 pemain anyar, Inter Milan masih belum puas. Kabarnya Nerazzurri mengincar bek tengah tangguh Bayern Munchen yakni Kim Min-jae. Pemain Korea Selatan itu dipersiapkan untuk mengantisipasi kepindahan Stefan de Vrij. Stefan de Vrij sendiri dirumorkan bakal hengkang dari Giuseppe Meazza di musim panas ini. Sang pemain juga dilaporkan tengah diminati oleh klub kaya raya yakni Al-Ittihad. Manajemen Nerazzurri tergiur dengan tawaran fantastis yang diajukan oleh klub Arab Saudi ini. Dengan begitu, Kim Min-jae dinilai menjadi sosok paling hebat sebagai pengganti de Vrij. Performa gemilangnya bersama Bayern Munchen menjadi tolak ukur manajemen untuk merekrutnya. Kim Min-jae juga dinilai punya pengalaman bermain di Serie A ketika memperkuat Napoli. Sang pemain pernah tergabung di era emas Partenope saat meraih gelar juara di musim 2022-2023. Namun menurut La Gazzetta dello Sport, Bayern Munchen menolak keras melepas Kim Min-jae dengan status pinjaman. Meski begitu, Nerazzurri masih belum menyerah. Gazzetta dello Sport menyebut Inter Milan bakal segera mengajukan penawaran kedua. Akan tetapi, Nerazzurri harus bisa melepas de Vrij terlebih dahulu agar bisa mendapatkan dana. Inter Milan mendapatkan tantangan berat setelah de Vrij menolak untuk hengkang dari Giuseppe Meazza. Pemain timnas Belanda ini merasa dirinya sudah merasa nyaman berseragam Nerazzurri. Apalagi de Vrij berharap dirinya kembali menjadi andalan di jantung pertahanan Inter Milan pada musim depan. Hal itu bisa terwujud mengingat sang pemain menjadi pilar penting Belanda di Euro 2024. Selama perhelatan tersebut, de Vrij nyaris gak pernah absen di sepanjang laga. Albert Gudmundsson. Setelah mendatangkan Taremi, Inter Milan masih belum puas mendatangkan pemain di sektor penyerangan. Nerazzurri dirumorkan bakal mendatangkan bomber tajam Genoa, yakni Albert Gudmundsson. Dilansir dari media Tuttosport, Inter Milan ingin komposisi lini serang mereka merata dan seimbang. Sayang langkah ini sulit terrealisasi karena gemuknya penyerang yang ada di dalam tim. La Beneamata juga sudah punya nama-nama mentereng seperti Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan Mehdi Taremi. Meski begitu, Simone Inzaghi masih menganggap lini penyerangan kurang menggigit. Mantan pelatih Lazio sangat menginginkan Gudmundsson ada di dalam skuadnya. Menurut Inzaghi, sang bomber bisa memberikan warna baru di sektor penyerangan. Alasannya, pemain asal Islandia ini bisa ditempatkan di berbagai posisi, mulai dari striker murni, penyerang lubang, sayap kiri, hingga gelandang tengah.
Oleh sebab itu, Inter Milan sudah berkomunikasi intens dengan Genoa. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Alberto Zangrillo selaku Presiden skuad Rossoblu. Dia mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan BP Marotta selaku Presiden Inter Milan. Namun masih belum diketahui pasti hasil dari pertemuannya dengan Marotta. Dari kabar yang beredar, Nerazzurri sudah siap untuk menyodorkan tawaran sebesar 35 juta euro. Harga ini dinilai layak jika melihat performa Gudmundsson bersama Genoa musim lalu. Gudmundsson masuk dalam jajaran top skor Serie A dengan catatan 16 gol dari 37 laga. Kehebatan Gudmundsson langsung mendapatkan sanjungan dari Boško Jankovic selaku legenda Serie A. Dia mengaku terkejut melihat sang bomber bisa bersaing di kasta teratas Liga Italia. Jankovic bahkan menyamakan kemampuan Gudmundsson dengan legenda Inter Milan, Dejan Stankovic. Bruno Fernandes. Inter Milan membuat kejutan dengan mengincar gelandang Manchester United yakni Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal ini sempat diisukan akan dijual oleh manajemen Setan Merah. Sang kapten dinilai tampil kurang maksimal di semua kompetisi musim 2023-2024. Alhasil mantan pemain Sampdoria ini mendapat cibiran dari berbagai legenda termasuk Paul Parker. Parker bilang Bruno terlalu mementingkan dirinya sendiri saat berada di atas lapangan. Bahkan sang legenda menyarankan Setan Merah untuk mendatangkan Adam Wharton dari Crystal Palace. Parker merasa Wharton punya kemampuan passing lebih bagus ketimbang Bruno. Erik ten Hag selaku pelatih langsung membantah semua rumor yang beredar. Pelatih asal Belanda itu menyebut dirinya nggak akan menjual Bruno di musim panas ini. Ten Hag bilang sang kapten merupakan sosok penting dalam skema permainannya. Meski diminta Ten Hag bertahan, rumor kepindahan Bruno dari Old Trafford tetap beredar luas. Dilansir dari Talksport, pemain 29 tahun ini terbuka jika ada tawaran menarik dari klub lain. Saat ini Inter Milan menjadi salah satu tim yang serius dengan Bruno. Pasukan Nerazzurri ingin menambah stok gelandang kreatif selain mengandalkan Hakan Calhanoglu. Inter Milan juga bakal berusaha sekeras mungkin untuk membujuk Bruno hengkang. Mereka percaya pemain berusia 29 tahun ini sangat berguna untuk kebutuhan tim di musim depan. Seandainya gagal, Inter Milan bersedia menunggu jawaban Bruno pada musim depan. Sang kapten bisa datang ke Giuseppe Meazza dengan harga yang relatif terjangkau, sebab kontraknya bersama Setan Merah tinggal tersisa 1 tahun lagi. Di sisi lain, Inter Milan juga harus bersaing dengan Al Nassr yang ingin menduetkan Bruno dengan Cristiano Ronaldo. Mario Hermoso. Kemudian ada nama Mario Hermoso yang bisa datang dengan status bebas transfer. Pemain berumur 29 tahun ini nggak memperpanjang masa baktinya bersama Atletico Madrid. Mendengar hal itu, Inter Milan langsung gerak cepat untuk memboyong jasanya. Nggak sendirian, Nerazzurri harus bersaing dengan sejumlah klub besar lainnya seperti AC Milan dan AS Roma. Namun, Inter Milan menjadi tim yang punya peluang besar merekrut Hermoso. Pasalnya, pemain kelahiran Madrid ini tertarik bergabung dan bahkan rela menurunkan gajinya. Akan tetapi, hingga saat ini masih belum ada kelanjutan dari proses transfer tersebut. Apabila terwujud, Inter Milan tentunya akan mendapatkan jasa bek tengah tangguh berpengalaman. Seperti diketahui, Hermoso merupakan pemain pilar yang selalu diandalkan Diego Simeone. Sejak bergabung pada 2019, sang pemain sudah menghadiahkan 1 gelar La Liga di tahun 2021. Di musim ini saja, Hermoso masih tampil dengan performa terbaiknya dengan memainkan 45 laga. Ramon Calderon sangat setuju dengan keputusan Hermoso jika memilih Inter Milan. Mantan Presiden Real Madrid ini menyanjung kualitas yang dimiliki oleh sang pemain. Calderon menyebut Hermoso memiliki karakter yang sangat cocok bermain di Serie A. Pasalnya, pemain asal Spanyol ini dinilai punya tipe yang cocok untuk menjaga kestabilan lini pertahanan. Di sisi lain, Diego Simeone merupakan orang yang patah hati dengan kepergian Hermoso. Pelatih asal Argentina ini merasa sang bek masih bisa diandalkan dalam 5 tahun ke depan. Namun, Simeone nggak bisa menahan keputusan Hermoso untuk hengkang. Dia berharap mantan pemain Castilla ini mendapatkan pelatih yang bisa mengeluarkan semua kemampuannya. Jonathan Tah. Selain Hermoso, Jonathan Tah bisa menjadi opsi pertahanan Inter Milan. Pemain asal Jerman ini sudah membuktikan kapasitasnya dengan menghadiahkan kejayaan untuk Bayer Leverkusen.
Skuad Die Werkself memutuskan kutukan dengan sukses meraih gelar Bundesliga untuk pertama kalinya. Hebatnya capaian emas ini diraih tanpa menelan satupun kekalahan di sepanjang turnamen. Pertahanan tangguh menjadi alasan kedikdayaan anak asuh Xabi Alonso. Pasukan pabrik merupakan salah satu tim dengan pertahanan terkuat setelah hanya kebobolan 19 gol di semua kompetisi. Jonathan Tah bahkan nyaris gak pernah absen di satu laga pun. Sang pelatih Xabi Alonso menyebut Jonathan Tah merupakan pemain yang sangat penting di lini pertahanan. Xabi kagum dengan Jonathan Tah yang bisa menjaga fokusnya di setiap pertandingan. Performa hebatnya kembali bisa diteruskan saat membela timnas Jerman di Piala Euro 2024. Jonathan Tah membentuk duet tangguh bersama Antonio Rudiger di lini belakang. Alhasil timnas Jerman hanya kebobolan 3 pertandingan di sepanjang turnamen Piala Euro 2024. Hadirnya Jonathan Tah diharapkan bisa membuat lini pertahanan Nerazzurri semakin tangguh. Apalagi kontraknya bersama Leverkusen akan berakhir di tahun 2025 mendatang. Seandainya gagal, Nerazzurri siap menunggu hingga tahun depan setelah Jonathan Tah berstatus bebas transfer. Namun langkah Inter Milan untuk mendaratkan Tah akan menemui beberapa kesulitan. Manchester United dan Bayern Munchen dikabarkan juga sangat menginginkan sang pemain. Bahkan kedua klub ini rela menyodorkan mahar besar demi mengamankan jasanya. Itulah ulasan rumor transfer lengkap Inter Milan di musim panas ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Nerazzurri masih bisa konsisten dengan mempertahankan filosofi cerdasnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.